Assalamualaikum. Apa kabar anak hebat? Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa orang yang sedang melakukan pekerjaan bersama. Ini juga, dan ini ada si Bel dan si Bobo yang tidur bersama, walaupun mereka bukan saudara. Ini juga ada beberapa orang yang berbeda namun bekerja sama. Yang mendukung persatuan dan persatuan antara lain menghargai hak asasi orang lain, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, toleran terhadap keberagaman di masyarakat, menumbuhkan sikap cinta tanah air, mengembangkan wawasan Nusantara, dan hidup rukun dengan tidak membedakan agama, suku, dan ras. Sedangkan sikap yang harus dihindari agar tidak menimbulkan perpecahan, yang pertama adalah separatisme. Apa itu separatisme, primordialisme, dan sebagainya? Kalian bisa membaca di buku PR kalian, tema 2, pembelajaran. Sikap yang harus dihindari antara lain separatisme, primordialisme, fanatisme, etnosentrisme, chauvinisme. Tugas kalian yang pertama adalah membaca buku teks workbook, membaca teks di buku paket tema 2, halaman 9, dengan judul perbedaan yang menguatkan. Setelah membaca teks, kalian membuat kesimpulan dan disajikan dalam bagan berikut. Perbedaannya apa? Kalian tuliskan di sini. Bagaimana cara menyikapi perbedaannya dan apa manfaatnya? Sajikan dalam bagan seperti ini ya. Kalian pernah mendengar tari lebo-lebo? Tari lebo-lebo adalah tari adat Alor yang bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian lebo-lebo ini ditujukan untuk mengajak masyarakat bersatu membangun kampung dan pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama, yaitu menggunakan pola lantai lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Tarian ini digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju pohon besar dan rindang, dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa. Penari akan bergerak mengitari atau mengelilingi pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman kopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa berbeda-beda. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah menari. Kemudian ada yang bernyanyi sekaligus memutarkan pantun. Serta ada seorang lagi yang bertugas membagikan sirih pinang dan minuman kopi.
menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat. Di kelas 5, kalian sudah belajar tentang macam-macam pola lantai. Pola lantai tari daerah bisa dibedakan menjadi pola lantai vertikal atau lurus. Contohnya adalah tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari baris Cangkedan dari Bali. Ini pola lantainya lurus ya. Kemudian ada pola lantai diagonal, yaitu penari berbaris menyudut ke kanan, menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Kadang formasi atau pola lantai dari tari gending Sriwijaya ini kadang disebut juga pola lantai melengkung ke depan ya. Pola lantai yang ketiga adalah garis melengkung atau lingkaran. Penari membentuk garis lingkaran. Tarian tradisional yang mempunyai pola lantai lingkaran yaitu tari Mak Bandong dari Toraja, Sulawesi Selatan, tari Randai dari Sumatera Barat, kemudian tari Lego-Lego tadi dari Alor, dan tari Kecak dari Bali. Tugas kalian yang kedua, menuliskan nama tari daerah sebanyak 5. Nama tarinya apa, asal daerahnya mana, pola lantainya apa. Misalnya tari Lego-Lego, asal daerah Alor, pola lantainya mana. Sebanyak 5 ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang ciri khusus tumbuhan. Ciri khusus tumbuhan ini digunakan tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan atau adaptasi, atau juga untuk melindungi diri dari lingkungan. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Jenis tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama ada hidrofit. Tumbuhan hidrofit ini adalah tumbuhan yang hidup di air. Akarnya berada di dalam air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun, dan daunnya biasanya lebar dan muncul di permukaan air. Contohnya teratai, eceng gondok, kangkung. Yang kedua adalah tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menjulur. Contohnya adalah pakis. Jenis yang ketiga adalah tumbuhan xerophyt, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering. Ciri khusus tumbuhan ini memiliki daun tebal dan sempit. Kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri atau sisi, atau bahkan tidak mempunyai daun. Seperti kaktus itu ya. Duri dalam kaktus itu sebenarnya adalah daun. Sedangkan yang tebal itu bukan daunnya, itu adalah batangnya. Mengapa tebal dan berlendir? Untuk menyimpan cadangan air. Dan batangnya tadi yang mengembang tadi dilapisi oleh lapisan tiring untuk mengurangi penguapan. Contoh lain tumbuhan xerophyt selain kaktus adalah lidah buaya. Cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan antara lain meranggas,
Yang kedua adalah adaptasi kaktus, yaitu memiliki daun yang kecil seperti duri, batang yang berbentuk spons yang dilindungi oleh lapisan lilin untuk mengurangi penguapan media, dan akar yang panjang untuk mencari sumber air dalam tanah. Yang ketiga yaitu tumbuhan yang di lingkungan berair seperti teratai dan eceng gondok. Daunnya lebar untuk mempercepat proses penguapan. Dan yang keempat adalah tumbuhan pemakan serangga. Contohnya adalah Venus dan kantong semar. Tumbuhan Venus dan kantong semar ini memiliki lendir yang digunakan untuk memikat serangga. Kalau serangga ini jatuh ke sini, maka akan dimakan oleh tumbuhan. Loh, tumbuhan kok makan hewan? Iya, tumbuhan Venus dan kantong semar adalah tumbuhan pemakan serangga. Untuk apa memakan serangga? Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Selain adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan, ada adaptasi tumbuhan untuk melindungi dirinya dari musuh. Menggunakan getah, contoh karet, nangka, kebun, keluih, cempedak, kamboja, sawo. Tumbuhan tersebut memiliki getah untuk melindungi dirinya dari musuh. Yang kedua, menggunakan duri, contohnya mawar, kaktus, putri malu, durian, salak. Yang ketiga, menggunakan rambut atau bulu halus, contohnya bambu. Bambu yang masih muda ada bulu halusnya. Kalau mengenai kulit kita akan gatal. Yang keempat, menggunakan racun, contohnya gadung, ketubuh, jarak, dan tanaman buah. Kalian pernah makan gadung ya? Itu pengolahannya agak ribet. Kenapa? Untuk menghilangkan racunnya. Yang kelima, menggunakan minyak beraroma, contohnya bunga bangkai. Bunga bangkai ini beraroma busuk untuk melindungi dirinya dari musuh. Cabai dan tomat, walaupun baunya tidak busuk, tapi baunya kurang sedap. Yang keenam, menggunakan cairan berasa, seperti biji kopi, daun teh, asam, pare. Biji kopi berasa pahit, asam pare berasa pahit. Yang ketujuh, menggunakan kulit biji yang keras, contohnya adalah kelapa. Tugas kalian yang ketiga, menuliskan 4 tumbuhan ya. Yang pertama kan sudah dituliskan doa di sini. Contohnya kantong semar, tempat hidupnya di daerah lembab atau daerah yang kekurangan nitrogen. Cara adaptasi, memiliki cairan lengket di kantong. Untuk apa? Untuk menangkap serangga. Yang kedua, adaptasinya memakan serangga. Fungsinya untuk memenuhi kebutuhan. Disajikan dalam tabel seperti ini. Tugas kalian yang keempat adalah membuat peta pikiran dalam bagan seperti ini, yaitu cara tumbuhan melindungi diri. Contohnya tadi mawar dengan mempunyai dan sebagainya, seperti penjelasan Bu Anda ya. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, banyak 6 saja. Sekarang Bu Ani akan membahas tugas kalian yang kemarin, yaitu tumbuhan kaktus, eceng gondok, mawar, dan seterusnya ya. Kaktus tempat hidupnya di gurun. Ciri khususnya memiliki daun yang berubah bentuk menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Batangnya berdaging dan berkulit tebal untuk menyimpan cadangan air. Akarnya panjang untuk menyerap air sebanyak-banyaknya. Selanjutnya ya, yang salah dibetulkan ya, yang kurang ditambahi. Selamat belajar.